ya. Oke, baik. Kita lanjut materi yang tadi ya, yang sempat terputus. Kita masuk ke frekuensi kumulatif. Ini ada istilah yang digunakan untuk membuat atau menyajikan nanti penyajian data berupa histogram, poligon, OGIF ya. Frekuensi kumulatif yaitu menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Frekuensi kumulatif dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ada frekuensi kumulatif kurang dari ya yang merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi. Ya, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data n. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu pengurangan dari jumlah data n dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Gimana itu? Coba lihat. Oke, ini tadi kita punya data yang sudah kita buat ya. Distribusi frekuensinya ini ada interval kelas, tepi kelas. Tepi kelasnya kita ambil yang tepi kelas bawah ya. Batas kelas bawah. 120,5, oke, 130,5, 140, 150,5. Kita ambil yang ini ya, dari yang 120 sampai 170, 170,5. Kita masukin yang satu lagi, yang batas kelas atas, tapi kita tambahin 0,5, itu aja. Jadinya 180,5. Ini frekuensinya ya, frekuensinya tetap 40 tadi ya. Ini kita mau mencari frekuensi kurang dari. Tadi kan dia dari 0 ya. Kita startnya kalau kurang tuh dari 0. Oke, jadi maksudnya itu apa? Yang namanya kumulatif berarti kan keseluruhan kan gitu. Jadi ini maksudnya begini. Jumlah tinggi badan mahasiswa yang di bawah 120,5 cm. Ada nggak? Yang kurang dari 120,5. Ada nggak? Tadi kan kita startnya dari 120 cm. Sedangkan ini kita buka tepi kelasnya 120,5. Berarti kan nggak ada. Berarti kita buat 0. Ya. Kita mau mencari ini loh, frekuensi kurang dari. Ya. Kemudian kita masuk ke kelas yang kedua, 130,5 ya. Ada nggak nilai tinggi badan mahasiswa yang tinggi badannya itu kurang dari 130,5 cm? Ada, yaitu siapa? Yaitu inilah 2 orang. Oke, ada 2 orang. Kemudian yang tinggi badannya kurang dari 140,5 ada berapa? Saya buat ada 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari 2 tambah 3. 5. Ya kan? Kemudian frekuensi yang keempat ini ya. Untuk kelas keempat, frekuensi kurang dari yang keempat, ini ada 16. 16 itu maksudnya tinggi badan mahasiswa yang kurang dari 150,5 cm. Ada berapa totalnya? Berarti kan dari yang sel yang pertama, dari 2 tambah 3 tambah 11. Berarti ada 16 mahasiswa yang tinggi badannya kurang dari 150. Nah, ini ya. Kemudian yang kurangnya 160,5 tinggi badannya, berarti kan dari 2 sampai 10 ini kita jumlahkan. Berarti ada 26 mahasiswa. Kemudian yang tinggi badannya kurang dari 170,5, ini kita tambahkan ada 35 mahasiswa. Kemudian yang kurang dari 180,5, karena kan tadi rentangnya 171 sampai 180. Kalau sampai 170,5 ya yang nilai dari 172 sampai 180 dikemanakan kan gitu. Makanya kita tambah yang kelas atasnya 180,5. Jadi penjelasannya berapa banyak mahasiswa yang tinggi badannya kurang dari 180,5. Ternyata ada 40 mahasiswa. Ya kan? Oke. Jadi dia dari 0
sampai ke jumlah frekuensinya 40. Itu dia frekuensi kurang dari. Kalau frekuensi lebih dari, gimana Bu? Kita hitung dari totalnya dulu. Totalnya sampai nanti hasilnya berkurang 0. Bacanya begini. Yang namanya lebih. Tinggi badan mahasiswa yang tinggi badannya lebih dari 120,5. Ada berapa? Ya seluruhnya juga lebih dari 120,5 kan? Karena kan kita startnya dari 121. Nah, ya kan? Nah, berarti ada 40 mahasiswa. Nah, kemudian yang tinggi badannya 100 di atas 130,5. Ada berapa? Nah, ada 38. Dari mana, Bu? 38 itu. Ya, dari 40 tadi kita kurangin dengan 2. Berarti ada 38, ya. Kemudian tinggi badan yang lebih dari 140,5, ada 35. Ini kita kurang-kurangin. Ini ditambahin, baru hasilnya dikurangin ya. 35. Kemudian tinggi badan 150,5, ada 24. Ya. Kemudian yang tinggi badannya 20 di atas 160,5 ada 14. Kemudian ini dia ada 5 orang ya yang di atas 170,5. Baru habis ya. Ada 0. Jadi gini dia. 40 dikurang 2, 38. 38 dikurang 3, 35. 35 dikurangin ini, dikurangin 10, dikurangin 11, ini 24. 24 dikurang 10, 14. 14 dikurang 9, 5. 5 dikurangin 5, 0. Jadi dia dari total frekuensi sampai habis ya. Jadi seperti itu. Nanti dibahas lagi, kalian bahas. Jadi ini ada contoh histogram. Histogram merupakan diagram balok ya, balok. Karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal. Jadi ada tepi kelas bawah dan atas ya. Jadi tepi kelas interval itu sumbu X dan frekuensi itu sumbu Y. Jadi ini ada langkah-langkah membuat grafik pada Microsoft Excel. Ya, pertama kita buka dulu Excel-nya, baru nanti kita masukin datanya. Yang kita masukin yang ini ya. Oke. Datanya yang itu. Oke, ini ada sampai 8 langkah, nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi nanti ini dia. Jadi data yang tepi kelas atas dan bawah tadi, ini tampilan Excel saya ini ya. Jadi kita buka aja Excel, baru nanti pilih insert. Kita kopas lah ya, kita kopas angkanya tadi ya, angkanya saja 120 sampai 5, baru nanti kita buka insert, baru di situ ada chart itu kan diagram. Nah, kita pilih aja nanti diagramnya yang bentuknya itu kolom batang gitu ya. Nanti kita pilih-pilih aja. Oke, ini dia jadinya. Nanti bisa diklik judul atas, tinggi badan mahasiswa, TIPS, kemudian sumbu Y-nya itu frekuensi, tinggi badannya itu sebagai sumbu horizontal. Ya, ini kalau saya lepaskan nih seperti ini dia. Jadi cantik ya data kita yang tadi yang nggak bagus, masih data tunggal, kita sajikan dalam bentuk histogram ya. Kemudian kita masuk ke poligon. Poligon hampir sama aja sih dengan histogram. Perbedaannya histogram menggunakan balok tadi kan diagramnya. Sedangkan kalau poligon itu dia garis. Menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Jadi yang diambil itu tadi nilai tengah ya. Nilai tengah yang tadi dengan frekuensi. Nilai tengah itu sumbu X, frekuensi sumbu Y. Nilai tengah tadi kan merupakan hasil dari apa? Jumlah tepi kelas atas dengan bawah dijumlahkan baru dibagi 2 tadi kan begitu. Oke. Sama aja caranya menggunakan Excel,
kita pilih chart, ya kan? Tapi yang kita bentuk jangan kolom, tapi yang kita bentuk adalah line ya. Line itu kan garis ya. Nah, line itu kan garis. Jadi kita pilih garis. Oke, ini kita pilih chart line. Oke, ini dia. Oke, kita masukin angkanya dulu pada sel, baru kita blok ya. Baru kita pilih catnya, baru line, baru deh kita buat. Nah, cantik dia ya. Ini dia namanya poligon. Yang diambil dia adalah nilai tengah. Nilai tengah sebagai sumbu X, frekuensi sebagai sumbu Y. Oke, ini dia. Kemudian yang terakhir adalah ogive. Ogive itu diagram garis, tapi dia kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, tadi kan ada frekuensi yang kumulatif yang lebih dari dan kurang dari ya. Kurva ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Jadi sumbu horizontal, sumbu X ya, maksudnya pada kurva ogive menunjukkan tepi interval kelas, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Nah, ini tadi kita pakai tepi kelas bawah ya. Kemudian frekuensi kurang dari yang tadi kita hitung ya, 0, 25, 16, 26, 35, 40, lebih darinya ini kita buat. Jadi gimana kita buat dua buah garis ya, grafik dalam satu chart ya, satu grafik ya, dua buah garis dalam satu grafik. Nah, ini proses pengerjaannya pada Excel ya. Tetap sama, yang dipilih tetap line, tapi di sini ada kumulatif kurang dari dan lebih dari ya. Oke. Jadi nanti buat aja, tinggal diklik gitu kan, muncul sendiri dia. Udah pinter sendiri dia, ya kan? Nah, Excelnya udah pinter sendiri, jadi bisa kita apakan. Jadi begini dia tampilannya. Oke, gimana pelajaran kita pada sore hari ini menjelang berbuka? Sampai di sini memang pertemuan kita. Jadi selesai untuk statistika deskriptif dan penyajian data. Ada yang mau ditanya sampai sini? Halo, PMM. Saya kebiasaan sih ngajar di pendidikan matematika PMM. TIPS, gimana TIPS? Bu, saya Boleh sebutkan nama? Bu, saya mau bertanya. Cuman waktunya bentar lagi puasa, bentar lagi buka itu gimana, Bu? Oh, boleh di komentar di YouTube boleh. Nanti ini saya masukin di YouTube. Nanti kamu komentar aja di YouTube saya. Oh ya, channel YouTube saya adalah S Maisara Channel. Baik, Bu. Ya. Kira-kira pertanyaannya gimana? Oke, Bu. Iya, Bu. Ini Bu. Aduh, nanti kalau saya nanya kawan-kawan yang lain pada. Oh iya. Iya. Nanti lain kali bisa kita rubah jamnya ya. Kita rubahlah jamnya, jangan di jam segini karena ini terlalu mepet. Betul. Tapi itu nanti ini 11 menit lagi. Iya, akan saya, ini kan ada recordnya ya kan, nanti convert record dalam 5 menit lagi, Bu. Iya, ini kayak kultumnya kita ini ya kan, daripada kayak main handphone, lebih bagus handphonenya dilihat untuk perkuliahan ya. Jadi ini seperti biasa Bara, jadi nggak ada lah istilah Bu, belum saya screenshot siapa yang nggak hadir. Nah, coba dulu teman-temannya siapa yang nggak hadir nanti dimasukin di grup kita, kan sudah ada grup WhatsApp. Jadi nanti saya bisa absen di daftar hadir perkuliahan online ya, untuk merekap partisipasi pembelajaran kali ini. Jadi oke, sampai di sini saja perkuliahan kita mengenai statistika deskriptif dan penyajian data. Minggu depan kita akan masuk ke ukuran pemusatan data dan letak data ya sepertinya. Oke, itu saja. Kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada sore hari ini ya, menjelang maghrib. Oke, sekian dari Ibu ya. Kita tutup tadi sudah ya, alhamdulillah. Oke, selamat berbuka puasa ya, sebentar lagi.
kira-kira mungkin 5 menit lagi Saya juga. berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita pada sore hari ini menjelang maghrib mendapatkan keberkahan dari Allah ya, mendapatkan ladang pahala ya. 70 pahala ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Kirim salam buat keluarga kalian di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan di materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.